bencana yang menimpanya, niscaya ia akan berkata, telah hilang bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal saleh, mereka itu beroleh ampunan daripada pahala yang besar. Para sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang sifat-sifat buruk dari kebanyakan manusia. Selain mereka telah memperoleh rahmat Allah di antara hamba-hambanya yang mukmin, bahwa jika mereka ditimpa bencana setelah memperoleh nikmat dan kesenangan, segera mereka berputus asa dan hilang harapan dari kebaikan yang akan diperolehnya di kemudian hari. Dan jika mereka memperoleh nikmat dari kebahagiaan sesudah ditimpa bencana, maka segera mereka akan merasa bangga dan gembira. Seakan-akan tidak akan ada bencana lagi yang akan menimpa di atas diri mereka, terkecuali dari manusia-manusia yang demikian itu sifatnya, yaitu orang-orang yang sabar menghadapi bencana dan musibah, rajin beramal saleh di saat-saat mereka berada dalam kebahagiaan dan kenikmatan. Allah berjanji kepada mereka itu akan diberi pengampunan pahala yang besar dan atas kesabaran mereka dan amal-amal soleh mereka. Dan ada yang di ayat yang lain disebutkan bahwasanya ketika Allah menurunkan hujan yang lebat pada malam hari untuk menyuburkan tanah yang tandus, ketika tanaman atau tanah yang tandus itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditumbuhkan oleh Allah berbagai macam benih yang memberikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, khususnya manusia. Mereka bangga, mereka senang melihat tanamannya yang tumbuh subur dan berbuah dan sangat lebat buahnya. Seketika itu Allah turunkan bencana dengan kemarau yang panjang hingga kering dan kuning tanaman-tanaman mereka tersebut, hingga mereka berputus asa atas apa yang mereka usahakan tadi. Mereka disebutkan di sini bahwasanya mereka ketika itu mereka mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berputus asa. Mereka berputus asa atas segala yang menimpa pada diri mereka. Setelah Allah berikan kepada mereka kebahagiaan dengan rezeki yang banyak, mereka lupa atas yang telah Allah berikan kepada mereka, yang berupa rezeki, yang berupa ilmu, yang berupa yang banyak, karena mereka merasakan dirinya telah hilang dari segala cobaan-cobaan itu. Seakan-akan mereka tidak akan mendapatkan cobaan itu sendiri. Mereka lupa, kecuali bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan mereka selalu merenungkan diri bahwasanya semua itu adalah akan kembali kepada Allah. Semuanya itu akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menguji iman kita semuanya. Oleh sebab itu para hamba sekalian, marilah kita sama-sama menyadarkan diri, sama-sama kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana perjalanan hidup kita, di mana para hamba sekalian Allah telah memberikan jalan yang baik, memberikan untuk ibadah yang baik. Coba hitung para hamba sekalian, mana banyak waktu sholat itu dengan waktu kerja kita sehari.
Salah satu contoh para hamba sekali, Allah berikan kepada kita suatu untuk sholat saja. Sholat di lima waktu, di waktu subuh. Di waktu subuh itu berapa? Paling tak nyampe setengah jam. Dibanding kita kerja mulai dari subuh sampai jam 11 berkotak-katik dengan kehidupan di dunia ini. Itu juga kadang-kadang kita kurang, malah melampaui batas lagi sampai sholat tadi tinggal segala macam sampai. Namun para hamba sekalian, ingatlah semua yang kita peroleh, semua kita kejar di dunia ini akan meninggalkan kita semuanya, kecuali amal ibadah itulah yang akan menuntun kita. Amal ibadah itulah akan memberikan pengampun pada diri kita, membentengi diri kita, mengawal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita usahakan selama ini, kita bekerja 24 jam yang kita kerjakan, itu pun kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kita merasakan letih hidup karena perbuatan yang kita banyak sia-sia itu. Oleh sebab itu para sekalian, perlu kita perhitungkan bahwasanya kita ini tidak akan lama di dunia ini, tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, malaikat-malaikat pun akan mati. Ini para sekalian, kita perlu banyak-banyak kita banyak-banyak kita membaca diri kita. Karena apa sekalian, kita lupa kehidupan kita pada saat ini. Kita lihat dan keganasan pada saat ini. Fitnah pada saat ini sangat menebar sekali. Dan Dajjal sudah mulai menjalar di muka bumi ini. Kita hati-hati, kalau tidak kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan terseret ke jalan yang sesat tersebut. Dan banyak sekali contoh para hamba sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ancaman, selalu memberikan suatu ancaman kepada manusia. Dan diberikan oleh Allah teguran berupa banjir sekarang ini para hamba sekalian, hujan yang lebat, kemudian Allah berikan lagi gempa bumi. Kalau di negeri seberang itu ada namanya itu tanah longsor dan sebagainya. Tapi manusia itu semakin tidak sadar, dengan semakin gelap matanya, maka itu kata Allah, siapa yang kami hendaki dia beriman dan tekun pada Allah, maka itulah dia akan memberikan. Tapi kalau kami biarkan mereka, karena mereka tidak mau akan kembali kepada Allah dan kembali kepada akhirat, itulah para hamba sekalian. Jadi para hamba sekalian, kita perlu kita perhatikan di sekeliling kita, di dalam rumah kita perhatikan. Pertama sekali diri kita. Selamatkan ketahuan dirimu sendiri dulu. Selamatkan. Baru kita selamat. Ajak keluarga kita. Ajak anak istri kita. Tas mau diajak dan kita ajak keluarga dan tetangga dan saudara-saudara kita. Inilah para sekalian supaya berkembangnya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sabar, baik itu ditimpah dengan Allah berupa cobaan-cobaan, itu mereka sabar, mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali pada orang-orang yang tidak beriman, mereka selalu berkeluh kesah, merasa dirinya tersisih, kadang-kadang dia berpikir. Namun semuanya itu adalah tergantung dari iman masing-masing, tergantung pada akidah masing-masing, tergantung pada mereka memahami kebenaran di dunia ini sampai ke akhirat. Oleh sebab itu para sekalian, mana demikian dalam
Rasulullah SAW bersabda dan suatu hadis, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, tiada seorang mukmin yang dirundung rasa susah, sedih, lelah dan duka sampai pun bila ia terkena duri, melainkan Allah akan menebus dosa-dosanya. Karena itu semuanya. Dalam surah Al-Asr sebutkan, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati di antara mereka supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menepati atau mendapatkan kesabaran di dalam kehidupannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Karena apa para sekalian? Itu tadi para sekalian, Allah berikan timpa atau berikan cobaan mereka tidak sabar dengan hal yang mereka merasa dirinya tersisih di dunia ini. Setelah Allah berikan dia rezeki, mereka bangga, lupa apa yang Allah berikan kepada mereka itu menimpa kepada mereka atau cobaan kepada dari Allah. Mereka seakan-akan mereka tidak akan mendapatkan cobaan-cobaan itu sendiri. Oleh itu kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian yang besar. Kalau disebutkan demi waktu, demi masa, itu disebutkan oleh Allah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan saling menasihati di antara mereka dalam mentaati kebenaran dan menasihati tentang suatu menetapkan kesabaran, dan itu adalah rahmat dari Allah dan nikmat daripada Allah. Semoga kita mendapatkan demikian. Demikianlah para sekalian, kurang lebih kami mohon maaf bila benar itu dari Allah, salah dari kami sebagai hamba Allah yang lemah. Kami ucapkan astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum